Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta dari narasumber kita. Ini saya informasikan terlebih dahulu bahwa hari ini narasumber yang bergabung itu ada 2 orang, yaitu Mas Egy Wicaksono. Mohon maaf pada hari ini tidak bisa bergabung karena ada keperluan yang lainnya. Nah ini mohon harap dimaklumi adanya. Nah kemudian ini hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seperti yang minggu lalu diberikan PR oleh para narasumber, Mas Adi, Mas Egy sama Mas Heru. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan doa bersama sebelum kita memasuki sesi diskusi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk bisa berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Baik, kami persilahkan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai sesi lokakarya kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk kiranya kita bisa diberikan kelancaran dalam pelaksanaan pada hari ini dan tentunya kita senantiasa diberikan kesehatan dan serta dilindungi dari pandemi COVID yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Baik, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada narasumber kita untuk bisa langsung masuk ke dalam pembahasan diskusi. Mungkin kita bisa dimulai dari laporan dari dinas terkait atau komunitas terkait, nanti mungkin bisa ditanggapi oleh narasumber atau sebaliknya. Silakan Mas Egy dan Mas Heru. Baik, mungkin Mas Egy terlebih dahulu ya, karena kebetulan Mas Heru sedang lagi di perjalanan atau bagaimana? Halo Mbak Egar, bisa dengar suara saya? Bisa. Masalah, Mas Heru juga nggak apa-apa. Mas Heru duluan yang mau bicara ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Mohon maaf saya mematikan video karena saya masih dalam perjalanan. Harusnya jam 1 ini saya sudah sampai di satu tempat, saya bisa
mengikuti Lokakarya ini dengan nyaman, tapi tadi karena ada kemacetan saya masih di jalan. Nah, sekedar mengingatkan, minggu lalu kita menyepakati beberapa poin, diantaranya adalah pertama, Disparbud Provinsi Jawa Barat menjadi koordinator untuk wilayah Jawa Barat. Dan telah ada kesepakatan bulan Maret tahun 2020 tentang pemusatan di subwilayah Ciayu Majakuning sebagai proyek percontohan kegiatan kebudayaan terpadu di wilayah Jawa Barat. Nah, poin kedua adalah telah ada juga kesepakatan ikatan tematik katakanlah tentang ritus dan air. Kesepakatan ini terkait dengan isu-isu yang muncul seperti disebutkan dalam tantangan pertama dalam buku Strategi Kebudayaan Indonesia tentang praktek intoleransi ya, dialami ternyata di beberapa bagian di wilayah kita ada pelaksanaan ritual yang kemudian mengalami persekusi. Itu adalah praktek intoleransi. Hubungannya dengan air ini adalah berkaitan dengan wawasan ekologi. Kita tahu objek kemajuan kebudayaan seperti ritus, juga manuskrip, juga tradisi lisan, itu seringkali terhubung dengan wawasan ekologis yang merupakan nilai-nilai yang dipelihara oleh leluhur kita sebagai cara memelihara gaya hidup yang ramah lingkungan. Nah, itu poin kedua. Lalu poin ketiga, Ibu Febi juga minggu lalu sudah menyanggupi, jadi bidang kebudayaan di Disparbud Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan dinas-dinas di wilayah kabupaten kota mengkonsolidasikan postur anggaran APBD untuk tahun 2021. Nah, itu 3 poin yang bisa kita jadikan pijakan untuk maju lebih lanjut. Selanjutnya yang tetap penting adalah mengenai isi kegiatan, bagaimana agar isi kegiatan kita mencerminkan kepentingan bersama di wilayah Jawa Barat ini di bidang kebudayaan, apa yang harus kita lakukan, kegiatan semacam apa agar pengembangan di bidang kebudayaan menjadi lebih baik lagi. Itu katakanlah. Itu pengantar dari saya, Mbak Igar. Mas Egi, terima kasih. Baik, silakan Mas Egi, mungkin mau ditambahkan? Saya pikir cukup, bisa langsung dimulai saja. Waktunya diserahkan kepada teman-teman di Jawa Barat. Baik, silakan teman-teman dari Jawa Barat. Mungkin dari dinas mau menyampaikan atau dari komunitas kami persilakan. Kan kemarin sudah diberikan PR ya sama narasumber nih untuk bisa membuat poin-poin dari proposal. Nah ini mungkin mohon bisa disampaikan progresnya seperti apa, nanti baru akan kita diskusikan lagi lebih lanjut. Terima kasih, silakan. Dari Disparbud Jabar, Bu Febi mungkin, atau yang mewakili Bu Febi, atau dari teman-teman komunitas, monggo silahkan. Mangga, maaf ini di Sunda, mangga bukan monggo. Mangga Bapak Ibu. Halo, siapa yang mau menyampaikan? Dari Kota Cirebon ada utusan nggak sekarang di dalam Lokakarya ini? Kota Cirebon, Pak. Dari Dinas Kota Cirebon? Dinas Kota Cirebon sudah mengirimkan proposal Festival Topeng dan itu juga menjadi salah satu rangkaian yang kita diskusikan sebelumnya. Nah, saya mau bertanya, dalam kondisi terkini, kondisi sekarang, rencana terkait festival ini bagaimana konsolidasinya? Apakah ada perubahan atau bagaimana? Hah? Ya, silakan Pak siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat, ada Pak Rahmat? Halo.
Tes. Ya, silakan Pak Rahmat, ada yang ingin disampaikan dari CTF Kota Cirebon? Halo, Pak Rahmat. Ya, Bu. Apakah mendengar suara saya? Siap. Siap. Bapak silahkan Pak. Mau mangga atau dimulai duluan Bapak? Baik, Bu. Mohon maaf ini sebelumnya. Ya. Agak terlambat, Bu. Agak terlambat, jadi belum ini apa yang harus disampaikan. Ini kita baru mulai Bapak. Oh, baru mulai. Tenang aja Pak. Silakan Bapak. Baik. Sebagai ini setahun kemarin kita mengajukan proposal Festival Topeng itu sebagai kelanjutan dari festival yang sebelumnya, Bu. Jadi kami itu sudah menyelenggarakan Festival Topeng Jawa Barat, di mana waktu itu menampilkan 5 maestro atau pewaris topeng di wilayah Ciayu Majakuning, ditambah dengan pergelaran seni topeng di Bekasi dan di luar kota Ciayu Majakuning. Waktu itu kita menampilkan ada Mbak Eli, Bu Nani Losari, kemudian ada beberapa dari wilayah Kabupaten Cirebon juga. Nah, kelanjutannya adalah di tahun ini sebenarnya kami mengajukan lagi itu untuk meningkatkan kualitasnya bagaimana sih sepertinya teknis dari topeng itu. Jadi kami sih berkeinginan bahwa festival topeng ini kelasnya menjadi meningkat kelasnya, karena Cirebon ini kita andalan unggulannya adalah potensinya ada di festival topeng, di Topeng Cirebon, baik topeng ini kan ada kita berkembang di Losari dengan gayanya sendiri, di Selangit dengan gayanya sendiri, di Indramayu dengan gayanya sendiri, tapi fokusnya sama topeng. Oleh karena itu kita mengangkat festival topeng ini untuk dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitasnya lah untuk kunjungan wisata khususnya di Ciayu Majakuning. Gitu, Bu. Selamat. Baik, silakan. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dari teman-teman yang lain? Dari Disbudpar Jabar ini mana ya? Bu Febi atau mungkin perwakilannya Ibu Febi? Mangga Ibu kalau ada yang ingin disampaikan. Mbak Egar, Ya. tadi siapa dari Cirebon? Pak Rahmat ya? Pak Rahmat dari Kota Cirebon. Ini tadi menyampaikan terkait dengan topeng ini, Festival Topeng Cirebon ini. Mas Heru, silakan Mas Ya, Heru. saya minta maaf karena mungkin saya kurang jelas mendengarnya. Tadi suara Pak Rahmat itu kecil ya. Tapi begini pertanyaan saya terkait rencana Festival Topeng ini. Apakah sudah ada perancangan untuk tahun depan seperti apa? Kalau tentang Halo Mas Heru, suaranya terputus. Keinginan bahwa festivalnya ingin lingkupnya jadi lebih luas, tentu saja itu pula yang diinginkan oleh platform Indonesia. Nah, ini sekedar contoh ya, begini. Ya kita semua tahu Cirebon dengan topengnya. Nah, bisa saja Festival Topeng Cirebon ini menjadi bagian dari Festival Panji yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur. Kenapa? Karena ada ketersambungan dari sisi narasi. Nah, ini saya sekedar mengilustrasikan cara kerja platform Indonesia. Nah, bukan soal Cirebon kemudian menginduk ke Jawa Timur, bukan. Tapi pemaduan ini, sinergi ini merupakan salah satu cara agar kegiatan lingkupnya meluas. Nah, seperti itu kira-kira. Misalnya contoh teknis sederhananya, kalau mau mendatangkan tamu dari luar negeri kan berat tuh ongkosnya. Tapi kalau misalnya bersama-sama, mereka mencari ongkos sendiri melalui hibah atau kedutaan dan lain-lain, kemudian di lokalnya ditanggung bersama, ke Jawa Timur juga ke Cirebon, dari Thailand misalnya karena narasi Panji itu sampai ke Thailand, kan bebannya menjadi lebih ringan karena ditanggung bersama. Kurang lebih demikian cara kerja platform Indonesia. Nah, sementara hubungannya dan kesepakatan di Disparbu Jawa Barat Maret lalu, Ritus dan Air, itu juga Pak Adin, sekretaris
dinas dari Kota Cirebon itu hadir, dan aspek ritus di dalam tradisi topeng Cirebon itu juga ada. Dalam topeng itu kan bisa menyangkut seni, ritus, tradisi lisan juga ada di situ. Jadi sebagai objek kemajuan kebudayaan dia cukup lengkap. Jadi aspek-aspek yang diangkatnya beragam. Nah, itu tentu saja hal-hal seperti itu, konten strategi bisa kita diskusikan bersama. Tapi secara teknis, pertanyaan saya adalah bagaimana rencana menghadapi tahun depan? Apakah penganggaran sudah disediakan, konsolidasi sudah dilakukan? Demikian pertanyaan saya. Baik. Terima kasih Mas Heru. Mungkin ada yang lain? Halo, ada yang lain yang mau menambahkan dari Cirebon? Atau mungkin dari daerah lain yang ingin menanggapi? Atau Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat kalau mau menanggapi. Mungkin Pak Rahmat bisa dibantu pakai headset Pak, biar suaranya lebih dekat. Jadi kita agak lebih jelas gitu mendengarnya Pak. Soalnya tadi memang suaranya jauh sekali Pak. Jelas, Bu? Iya, gimana Pak Rahmat? Ya, untuk Kota Cirebon di tahun depan ini kami sudah mengalokasikan lagi anggaran, Bu, untuk Festival Topeng. Intinya sih gini, Pak. Jadi kami pada saat ketika mengetahui ada peluang Indonesiana ini, kami mengajukan proposal, karena dari Jawa Barat itu yang saya tahu baru Garut saja yang mengajukan. Makanya kami ingin di Cirebon ini ada satu event yang dibantu dalam pengelolaannya, peningkatan kapasitas eventnya. Jadi mau apapun bentuknya, mau ritus atau yang apa yang diangkat pun, kami sih ikut dan mendukung, Pak. Tapi dasarnya kemarin kita mengajukan festival topeng karena dari Cirebon itu yang kita unggulkan adalah di festival topeng Peninggalan, dan dananya sudah tersedia waktu itu, gitu, Pak. Baik, Pak. Iya, halo Pak Rahmat. Ya, halo Pak Rahmat. Atau Mas Egi, mungkin silakan Mas Egi atau Mas Heru. Ini tadi sudah ada jawaban dari Pak Rahmat. Mungkin silakan. Mbak Egar, saya gagal menangkap informasi apapun dari Pak Rahmat barusan karena terlalu kecil suaranya. Oh gitu. Saya nggak tahu Mas Egi apakah bisa menangkap atau tidak. Tapi hal lain terpikir kalau misalnya belum ada yang mau bicara ya. Mungkin Mas Egi bisa bantu Mas Egi karena ini kita sedang saya sudah raise hand tuh. Oh ya baik Mas Egi, Mas Heru. Ini saya melihat ada yang sudah raise hand, Pak Deden Ramdhani. Silakan Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam budaya. Salam saya dari Kabupaten Kuningan, saya dari komunitas, dan saya belum menyimak begitu mendalam tentang Indonesiana, dan tapi sedikit saya dapat pencerahan ya tentang Indonesiana, dan alhamdulillah ini adalah satu satu gebrakan atau satu poin buat saya, atau satu gerbang ke depan bagi saya dan teman-teman di komunitas, juga di para seniman dan budaya Kabupaten Kuningan.
Dan insya Allah nanti kebetulan ini dari kebudayaan juga kebetulan tidak hadir dan mereka memberikan istilahnya kepada kami kepercayaan kami untuk mengikuti seminar ini atau ekokarya ini, dan insya Allah kami akan tindak lanjut ke depan ya untuk ini, atau kami akan lebih banyak berkonsultasi dengan Indosiana ke depannya. Dan mungkin hasil ini nanti akan saya laporkan kepada Pak Kabid ya, Kabid di Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Dan gini, mohon diketahui bahwa Kuningan adalah satu potensi yang sangat luar biasa tentang alam, tentang wisata, tentang budaya, dan mungkin ini bisa diketahui oleh teman-teman untuk saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia mungkin ya. Dan setelah kemarin saya mengusulkan untuk festival, untuk di Kuningan festival air, karena Kuningan ini adalah satu potensi yang sangat luar biasa tentang mata air. Dan Kuningan adalah banyak sumber mata air. Dan banyak ritus dan banyak situs tentang air. Dan di kami ini sering diadakan, dan tapi tingkatnya mungkin skup kabupaten, sering diadakan ritual atau sering diadakan pagelaran atau ritual yang kami ambil dengan satu konsep pagelaran. Salah satu contoh adalah kawin sari. Ya, kami di sana ada ritual itu mengawinkan, atau ada ritual sebagai adalah dua mata air yang ada di Cibulan dan mata air yang dalam. Nah, itu kami sering mengadakan tiap tahun itu. Maka nanti teman-teman rekan-rekan yang ada di sini tolong lihat di YouTube. Akan mengusulkan juga tentang bahwa salah satu yang Pak Deden, mohon maaf ini sinyalnya Pak Deden tidak terdengar. Mungkin videonya Pak Deden bisa dimatikan dulu supaya sinyal suaranya Kabupaten Kuningan. Nah, dapat. saya mungkin nanti. Halo Pak Deden. Bu. Iya, Bapak punten atuh Bapak, ini suaranya putus-putus di saya, tidak terdengar. Mungkin Bapak videonya bisa dimatikan tapi Bapak tetap berbicara gitu. Jadi hanya suara aja gitu, Pak. Karena putus-putus gitu, Pak. Oh ya, ini sekarang gimana, Mbak? Ya, lancar, sedikit lebih lancar. Nanti saya juga mungkin akan mengusulkan untuk festival angklung. Ada dua mungkin yang bisa di Kuningan, Mbak. Mohon di garis bawahi, nanti saya dengan Pak Kabid mungkin saya akan mengusulkan tentang festival angklung dan festival air, ya, festival air. Mbak Ega hilang lagi ya suaranya Pak Deden ya? Hilang lagi ya? Aduh, gimana? Sekarang hilang, ada nggak? Ayo, Kang Deden, mangga, dilajang, mangga. Iya. Nanti bisa. Deden sementara videonya off dulu biar jelas suaranya. Nanti dipakai video lagi. Udah di off nih. Oke, saya udah off. Ya, dan gini, nanti saya bisa dibantu sama rekan saya, ya. Jadi untuk pengusulan untuk festival air, ya, itu saya sangat setuju banget festival air, dan itu kami bisa kolaborasi dengan Kabupaten Cirebon. Ya, wilayah 3 mungkin bisa berkolaborasi untuk festival air.
terserah mungkin mengadakannya di Cirebon atau di Kuningan, terserah. Karena festival air saya kira ini ya konsep yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja, Bu. Nanti juga akan saya usulkan ke Pak Kabid dan ke Dinas. Terima kasih, saya Deden Ramdhani dari komunitas Sanggar Suara Lokananta. Terima kasih, hatur nuhun. Hatur nuhun Bapak. Kang Deden, terima kasih Kang Deden. Sebentar Mbak Egar, saya teringat nanti saya mau minta tolong Mas Egi, biar saya sengaja ngomong sekarang biar Mas Egi ada waktu mempersiapkan, mungkin bisa bantu memberi pemaparan tentang untuk teman-teman di Jawa Barat ini. Jadi kan rencananya kita akan membuat satu skema pelaksanaan festival yang terpadu. Nah, katakanlah skema terpadu ini sebagai satu branding strategi gitu Mas Egi, mungkin nanti bisa ngasih paparan lebih lanjut apa keuntungannya, apa manfaatnya kalau satu wilayah membuat kegiatan secara terpadu sebagai satu branding strategi. Nah, itu untuk Mas Egi nanti mungkin bisa sambung. Sebelum ke situ tadi ke Kang Deden tentang rencana di Kuningan, idenya sangat baik, nanti bisa didiskusikan dengan pihak bidang kebudayaan di Kuningan. Untuk selanjutnya didiskusikan dengan pihak Provinsi Jawa Barat. Saya baru ingat sekarang Bu Febi minggu lalu sudah bilang bahwa hari ini masih ada kegiatan revisi PPKD ya. Itu juga penting ya, pokok pikiran kebudayaan daerah mengalami revisi. Teman-teman sekalian, PPKD bukanlah dokumen mati. Jadi kalau misalnya dianggap kurang memadai, tentu saja bisa direvisi dan itu bisa dilakukan sama melalui musyawarah. Nah, itu tanggapan untuk Kang Deden. Nah, mungkin bisa nyambung sedikit Kang Niko dari Jaga Kali sudah hadir di sini belum? Kita juga perlu kabar terbaru dari konsolidasi tentang Jaga Kali karena tertunda ya tahun ini. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak. Iya, mohon maaf saya agak terlambat tadi. Lagi ada pertemuan di Bandung. Terima kasih Kang Heru. Kemarin kami sudah mengadakan festival online. Kebetulan di minggu kemarin, baru 2 minggu kemarin kami mengadakan acara, yaitu mengkoordinasi teman-teman seniman yang tidak sempat tampil di Jakarta. Kami mengadakan pentas online. Dan kemarin pelaksananya di Danau Setu Patok, di Sinau Creative Space. Di acara itu kami membahas tentang agenda kegiatan Jaga Kali Art Festival ke depan, sekaligus membahas juga tentang program yang akan diadakan oleh Indonesiana. Dan untuk saat ini kami masih menyusun lagi karena inti dari Festival Jaga Kali adalah kami terjun ke masyarakat, lalu menggali potensi yang ada di kampung-kampung. Kami bersinergi dengan komunitas, dengan masyarakat, dan dengan pemerintah daerah. Cuman yang program nanti ke depan yang melalui online, barangkali kami masih belum menemukan ruhnya. Kira-kira seperti apa nanti yang akan kami olah. Kami sudah sering juga diskusi dengan teman-teman seniman di Cirebon, di wilayah 3, dan juga dengan festival-festival yang baru tumbuh. Sekarang sudah kami koordinir untuk membuat gagasan-gagasan baru. Untuk pemerintah kota, Dinas Pariwisata Kota, kami lagi mencoba kira-kira sinergi apa yang bisa dilakukan. Lalu dengan kabupaten juga kami sudah koordinasi. Kami baru bisa dapat pencerahan mungkin sekitar 1 bulan ke depan. Kami akan konsultasi dan rencananya kami akan presentasi kegiatan itu dulu mungkin, Mbak dan Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Niko. Ini tadi ada Pak Heru, Mas Egi, ini dari Pak Rahmat ingin menyampaikan kembali, tadi mungkin suara beliau kan kurang jelas terdengar. Nah ini Pak Rahmat mohon izin katanya ingin menyampaikan lagi apa yang tadi di awal disampaikan supaya bisa tersampaikan kepada narasumber yang pada saat ini hadir. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam tadi, warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf tadi terpotong karena memang teknis, gangguan teknis. Oke, untuk teman-teman, salam kenal. Saya Rahmat dari Disperbudpar Kota Cirebon, selaku tim dari penyelenggara Cirebon Topeng Festival. Saya ingin menceritakan dulu tentang background kenapa kita mengajukan Festival Topeng. Karena setelah saya tahu program ini dan saya lihat di list ini tidak ada kota atau kabupaten dari Jawa Barat gitu yang mendapatkan program ini. Oleh karena itu, karena kami berminat untuk ini, makanya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dari Festival Topeng tahun sebelumnya, yang Festival Topeng Jawa Barat itu, kami mengajukan Festival Topeng ini untuk sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas. Jadi minimalnya ada kota atau di Jawa Barat ini yang mendapatkan program fasilitasi ini, bantuan ini. Oke, kemudian untuk Festival Topeng ini, Bu, di tahun depan, Pak Heru, kami sudah menganggarkan lagi untuk Festival Topeng ini, dan mungkin akan terus dijadwalkan setiap tahun. Karena ini kita menyadari bahwa topeng ini salah satu seni unggulan di Jawa Barat, di Kota Cirebon khususnya. Yang kita inginkan sebenarnya adalah meningkatkan kualitas event. Makanya kami mohon bantuan kepada ini, mau apapun bentuknya, misalnya apakah kita dukung, asalkan memang Ciayu Majo Kuning ini kita mendapatkan bantuan dari teknis penyelenggaranya, supaya ke depan kita bisa menyelenggarakan event yang lebih baik lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahmat, terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi sudah ada Mas Niko ya. Oh iya, Kang Deden dari Kuningan. Kang Deden nanti dengan pihak dinasnya tentu saja perlu didiskusikan. Tadi ajuan Kang Deden kan perlu menjadi kesepakatan bersama. Nah, selain itu mungkin Kang Deden juga bisa tolong mulai konsolidasikan tentang rancangan APBD untuk tahun depan di Kuningan, supaya ide-ide yang tadi disebutkan itu bisa juga terfasilitasi dari APBD Kuningan. Jadi nanti mempermudah juga konsolidasi dengan pihak provinsi. Itu dulu dari saya, mungkin bisa disambung yang lain. Silakan Mbak Egar. Silakan Pak Heru. Pak Egi, sorry, terima kasih Pak Mas Heru. Mas Egi, silakan kalau mau ditambahkan, atau dari teman-teman yang lain dulu deh. Ini kita menunggu nih dari teman-teman di Jawa Barat. Silakan. Indramayu ada nggak? Minggu kemarin saya lihat ada Mbak Wangi. Sekarang ada Mbak Wangi nggak? Kayaknya nggak ada nih, Mas Kalau Heru. belum ada, mungkin bisa saya ini. Boleh, silakan, Mas Egi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan teman-teman semua di Jawa Barat. Dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rahmat, oleh Kang Deden maupun Kang Niko tadi menunjukkan betapa kita itu Jawa Barat ini punya sekian banyak kekayaan khasanah budaya kan. Cuman masalahnya kan sebetulnya ketika kita berkumpul di sini, kita sebetulnya sedang menggagas sebuah festival yang mencoba untuk bisa merangkum semangatnya adalah bisa mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan atau memanfaatkan kekayaan-kekayaan yang tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh teman-teman di berbagai daerah, dari Cirebon, dari Kuningan, ada dari komunitas Jaga Kali misalnya. Itu yang sebetulnya kita harus samakan frame kita, bahwa kita di sini memang mau membuat membuat sebuah festival yang bisa mengkonsolidasikan semua kekuatan-kekuatan tadi. Dalam hal ini kemarin sebetulnya kita sudah ada semacam kesepakatan untuk meletakkan atau memposisikan Dinas Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat untuk menjadi menjadi, kok tiba-tiba saya blank.
Koordinator. Menjadi koordinator, iya, dari fasilitator untuk kegiatan ini. Dan kemudian kita kemarin juga sudah mengerucut pada sebuah pemilihan tema besar yang berkaitan dengan air. Nah, pemilihan tema ini sebenarnya memang menjadi sebuah jalan yang ada 2 poin, ritus dan air. Rumusan tadi yang bertema ritus dan air itu bisa menjadi sebuah untuk membangun sebuah bangunan festival yang bulat. Nah, di sini tadi terus terang saya menduga PR yang kemarin kita sepakati untuk melakukan koordinasi dan diskusi di antara teman-teman untuk kemudian bisa kita bawa di sini belum terjadi. Itu kekhawatiran atau dugaan saya. Tidak apa-apa kalau memang itu belum terjadi, ataupun kalau sudah terjadi barangkali masih di tingkat masing-masing daerah, misalnya teman-teman di Cirebon sendiri yang sudah mulai lebih mematangkan pembahasan soal topeng, kemudian teman-teman di Festival Jaga Kali dengan teman-teman Mas Niko sudah mulai diskusi tentang itu. Nah, sekarang barangkali memang saatnya untuk bersama-sama memikirkan kerangka yang lebih besar yang bisa menyatukan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh teman-teman di sana, yang dari Cirebon, dari Kuningan, dan yang dari Indramayu dan yang lain-lain, supaya kita bisa membangun sebuah brand, kalau tadi istilahnya Mas Kang Heru, sebuah brand tentang sebuah festival. Nah, itu memang sebuah tadi sempat saya singgung, itu sebuah keniscayaan, kita harus membangun sebuah itu. Apa yang dihadapi oleh kawan-kawan di Jawa Barat memang bukan sesuatu yang sederhana, karena melihat keinginannya itu adalah membangun sebuah festival yang bisa merangkul sekian banyak potensi yang ada dari daerahnya saja. Ada Cirebon, ada Kuningan, ada beberapa daerah yang lain, itu sudah sebuah permasalahan dalam hal koordinasi pasti. Yang kedua, kaitannya juga nanti adalah berkaitan dengan OPK atau objek yang diangkat, yang mana yang harus dipilih. Nah, itu membutuhkan sebuah diskusi yang intens, yang mau nggak mau harus dilakukan untuk kemudian kita membangun sebuah brand atau sebuah festival yang utuh. Nah, kesepakatan kemarin untuk melihat memilih ritual dan air itu adalah salah satu cara sebetulnya. Ada berbagai cara pasti. Cara pertama adalah yang berdasarkan pada OPK yang ada. Nah, ini sedikit banyak tergantung pada nasib baik barangkali semacam itu, ketika seluruh daerah di Jawa Barat misalnya mempunyai kesamaan OPK yang ada OPK yang sama. Contohnya saja adalah di Sumatera Barat, ketika sekian banyak kabupaten di Bukit Tinggi, di Solok dan semacamnya itu semuanya mengusung sebuah OPK yang relatif besar dan punya jaringan yang luas, yaitu silat. Jadi mereka mengangkat tema silat. Nah, agak sedikit mendapat kerumitan di daerah lain adalah Jawa Timur misalnya. Kasusnya sama seperti di Jawa Barat, memiliki banyak kabupaten dan ini diselenggarakan untuk sebuah format festival dalam level provinsi. Mohon maaf untuk yang ini suaranya mungkin bisa di-mute karena mungkin mengganggu teman-teman yang lain. Kalau saya nggak akan terganggu, saya kan dengar suara saya sendiri. Mohon maaf. Ya. Teh Herli, mic-nya di-off, Teh Herli. Oke, terima kasih. Nah, contoh yang lebih level kesulitan yang kedua tadi yang saya sampaikan yang berkaitan dengan koordinasi dan proses untuk membentuk sebuah brand yang utuh tadi dialami oleh Jawa Timur. Karena mereka punya OPK yang bermacam-macam. Mereka belum menemukan sebuah OPK yang sama. Sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah
benang merah yang menyatukan sekian banyak ekspresi kebudayaan, yaitu epos Panji, yang kemudian manifestasinya bisa bermacam-macam. Di daerah sana muncul dalam bentuk wayang, di sana dalam bentuk tarian, di sana dalam bentuk tembang, dan ada seni rupa dan segala macam. Tapi itu bisa disatukan dalam sebuah tema besar yang disebut Panji. Nah, teman-teman di Jawa Barat menghadapi permasalahan yang sama, barangkali agak lebih pelik lagi karena belum ketemu sebetulnya satuan OPK-nya tadi. Kita belum sepakat. Ada banyak, setiap daerah tadi sudah berbicara dengan jenis OPK yang berbeda. Kemudian apakah di antara OPK tersebut ada sesuatu yang menyatukan? Saya sendiri belum tahu. Teman-teman yang lebih tahu apakah ada atau tidak. Tapi apa yang sudah dicapai dalam diskusi di sesi yang sebelumnya, di mana kita memilih air dan ritual, itu saya pikir adalah sebuah kemungkinan yang sejauh itu memang sudah disepakati, mestinya dielaborate sejauh mana tema air itu tadi cukup bisa menampung dan menyatukan sekian banyak daerah dengan berbagai bentuk ekspresinya. Apakah di daerah tertentu punya bentuk-bentuk ekspresi yang berkaitan dengan air? Apakah misalnya atau tema besarnya barangkali air itu kan berkaitan dengan lingkungan dan ekologi, bisa diperluas semacam itu. Jadi yang kita perlukan adalah sebuah narasi besar yang mampu menyatukan sekian banyak daerah, sekian banyak untuk sebuah brand. Air, sekali lagi, kemarin ritual dan air saya melihat punya potensi yang Oke, maaf, ya, terima kasih. Punya potensi yang besar. Satu, karena punya potensi untuk menyatukan, menjahit sekian banyak daerah dengan OPK-nya masing-masing, dengan ekspresinya masing-masing. Sebuah festival, atau kalau itu kita pandang sebagai sebuah brand, itu biasanya mempunyai kekuatan yang kemudian menjadi besar ketika dia mampu menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan problema yang terjadi di sekitarnya. Nah, ketika kita mengangkat tema air berkaitan dengan lingkungan dan ekologi, saya pikir adalah sebuah narasi besar yang punya kekuatan untuk merespon problema di sekitar kita. Kita semua tahu yang namanya lingkungan hidup ini sebuah permasalahan yang dihadapi oleh kita semua, manusia bahkan. Jadi, menurut saya, gantian saya yang berisik, ada motor lewat. Oke. Menurut saya, diskusi kita berikutnya adalah mencoba mencari keterkaitan. Kalau kita masih bisa sepakat ya, bahwa air dan ritual itu memang sebuah tema besar yang kita sepakati, dan kita masih bisa memegang kesepakatan tersebut. Jadi, kalaupun kita berbicara tentang OPK atau potensi masing-masing daerah, tolong dilihat relasinya dengan tema besar tersebut. Apakah di dalam topeng misalnya, bisa dibangun sebuah narasi tentang air di dalamnya, atau lingkungan di dalamnya. Kalau kita bisa melakukan itu, saya pikir kita bisa membangun narasi besar yang bertema air tadi untuk festival kita kali ini. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan menjawab keinginan Kang Heru, karena saya tidak tahu persis. Kalau mau bicara soal brand, tentu saja ada banyak perspektif yang kita bisa bicarakan, tapi sejauh yang berkaitan dengan festival yang hendak kita selenggarakan, barangkali itu yang ingin saya sampaikan, dan sebuah ajakan atau tawaran bagaimana diskusi kita adalah untuk kemudian memperkuat apa yang sudah kita sepakati. Terima kasih.